الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwani fillah, a'azzani wa azakumullah jami'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau pada halaman yang ke-76, "Tsumma qala fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan sebab engkau, itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Karena unta merah ini termasuk unta kesayangan dan unta pilihan orang Arab. Unta yang harganya mahal gitu istilahnya. Unta yang istimewa. Hadza fihi dalalatun ala fadlid da'wah. Di sini ada pendalilan tentang keutamaan dakwah. Wa anna al-insana, dan bahwasanya manusia, kaunuhu yahtadi ala yadayhi jamaah au afrad khairan lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Dan bahwasanya manusia, keadaan dia bisa memberikan hidayah melalui tangannya, jamaah banyak orang ataukah per individu, itu jauh lebih baik untuknya daripada dunia dan seisinya. Maksudnya kalau ada orang berdakwah, dia bisa memberikan hidayah dengan sebab dakwah dia, dengan sebab tangannya, dengan sebab apa yang dia dakwahkan, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik untuknya daripada dunia dan seisinya. Fala yanbaghi lahu an yahrisa 'alal qital. Maka yang seperti ini tidak layak baginya untuk semangat berperang. Nah, kenapa? Karena masih bisa didakwai. Bal yakunu hammuhu awwalan al-hirs 'ala dakwah. Bahkan keinginan yang pertama kalinya, keinginan kuatnya yang pertama kali adalah semangat di dalam berdakwah. La'alla yahdihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Fahirsuhu 'ala hadza aktsar wa akbar. Maka semangatnya dia untuk berdakwah ini hendaknya lebih banyak dan lebih besar. Idil maqsudu huwa dakwah. Karena yang diinginkan adalah dakwah. Nah, barakallahu fikum. Wa laysal maqsud al-qital. Bukan yang diinginkan adalah peperangan. Jadi kalau enggak perlu peperangan ya enggak perlu. Dalam artian kalau enggak perlu diperangi, dakwah terus, seperti itu. Karena tujuan pertama adalah dakwah, bukan berperang. Maqsudur rusuli wa du'atu ilallahi wa hidayatun nas. Tujuan yang diinginkan oleh para rasul dan para da'i ilallah adalah memberikan hidayah kepada manusia. Maqsuduhum inqadun nasi minasyirki wa ikhrajuhum minadh-dhulumati ilan nur. Tujuan mereka adalah bagaimana caranya menyelamatkan manusia dari kesyirikan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini yang diinginkan. Hadzal maqsudul awwal minal jihad. Inilah tujuan pertama kali dari jihad tersebut. Jadi kalau misalkan mereka mau menerima dakwah, enggak perlu diperangi. Tapi kalau mereka menentang, menolak, membangkang, bahkan melawan, barulah peperangan. Fa idza asarru wa 'anadu wa kabaru, apabila mereka terus-menerus di atas kesyirikannya dan justru menentang, menolak, sombong, ja'al qitalu ba'da dzalik, datanglah peperangan setelah itu. Hatta yustarahu minhum, hingga apa? Dibikin istirahat, tenang dari mereka. Maksudnya kalau sudah diperangi tenang sudah. Wa hatta la yasuddun nas an sabilillah. Dan juga hingga apa? Sehingga mereka tidak menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yusta'an bi amwalihim wa nisaihim wa dzurriyyatihim ala dinillahi wa ta'atih. Hingga bisa dijadikan apa? Untuk membantu dengan harta-harta mereka dan wanita-wanita mereka dan juga keturunan mereka untuk menolong agama Allah dan mentaatinya. Seperti itu. Ini kalau seandainya apa?
Nah, barakallahu fikum, kalau seandainya mereka menolak, membangkang, sombong, maka baru diperangi. Kalau tidak dan mereka menerima dakwahnya, sudah, lanjutkan dakwahnya. Seperti itu. Fa wallahi la an yahdiya, maka demi Allah, sungguh Allah Ta'ala memberikan hidayah. Yaqsimu huwa as-sadiq wa illam yahlif. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, nah, zat yang jujur atau zat yang senantiasa benar, walaupun tidak bersumpah di sini. Nah, walaupun tidak pakai halaf. Nah, barakallahu fikum, yaqsimu huwas shadiq wa illam yahlif. Walaupun tidak bersumpah pun, Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa jujur ucapannya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, seperti itu. Hadza fihi dalalatun ala annahu la ba'sa bil qasam litta'kid in kana shadiqan. Di sini ada pendalilan bahwasanya tidak masalah diperbolehkan untuk sumpah untuk memperkuat walaupun dia sendiri jujur. Misalkan antum jujur, kita jujur dan benar-benar kita tidak berbohong, boleh kita menggunakan sumpah wallahi demi Allah. Tujuannya apa? Litta'kid, untuk memperkuat bahwasanya yang kita sampaikan itu benar-benar ada gitu, misalkan seperti itu. Bal qad yustahab, bahkan terkadang dianjurkan, disunnahkan, wa yusra' dan juga disyariatkan indal hajah, ketika dibutuhkan, litta'kid, untuk memperkuat. Di sumpah tersebut bukan karena dia bohong, dia jujur, cuman untuk memperkuat dia pakai sumpah wallahi. Nah, hatta yafhamul khatab anna hadza haqqun, hingga apa? Hingga orang yang diajak bicara itu paham bahwasanya yang disampaikan atau ini adalah benar. Wa annahu amrun matlub, dan bahwasanya perkara tersebut perkara yang dianjurkan atau perkara yang diperintahkan. Jadi dia dengan sumpah tersebut bukan karena dia bohong, tapi dia mengucapkannya itu karena memang untuk memperkuat saja. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, sungguh apabila Allah Ta'ala berikan hidayah satu orang saja dengan sebab dirimu, itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Humrun bidhamil ha wa taskinil mim jam'u ahmar. Humrun dengan mendhamma haknya dan mensukun mimnya itu jamak dari ahmar. Beda dengan humur. Amma humur, kalau humurun lain lagi. Bidhammi fa huwa jam'u himar. Maka itu jamak dari himar, jangan keliru bacanya. Jadi humurun itu jamak dari himar. Kalau humrun mimnya disukun itu jamak dari ahmar. Walaysal murad huna, dan bukan yang diinginkan sini adalah humur, tapi humrun. Maksudnya onta merah, bukan keledai. Al-muradu huna al-humru jam'u hamra wa ahmar. Namun yang diinginkan di sini adalah al-humru jamak dari hamra dan ahmar, yakni khairun laka min jamil ibil al-humru. Maksudnya kata beliau, khairun laka min jamil ibil al-humri allati tu'raf 'inda al-arab wa yu'azzimunaha. Yang mana hal tersebut lebih baik untukmu daripada seluruh unta merah. Yang mana unta merah itu dikenal di kalangan orang Arab dan mereka mengagungkannya. Wa yarawnaha asyrafal ibil, dan mereka menganggap bahwasannya unta merah itu adalah unta yang paling mulia. Fa bayyana hadha syai', maka di sini Rasulullah menjelaskan sesuatu ini lidalalati ala anna ad-da'wata ila Allah wal hidayah ila sabilillah laisa laha syai'un yuwazinuha. Ini menunjukkan bahwasannya berdakwah di jalan Allah, barakallahu fikum, berdakwah di jalan Allah, kemudian memberikan hidayah kepada jalan Allah, menunjukkan kepada jalan Allah, nanti tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Wal ma'na khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Maksudnya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita berdakwah, ikhwan maupun akhwat, berdakwah kemudian dengan dakwah kita ada orang satu atau dua mengenal hidayah tersebut dan menempuh jalan yang benar, mempelajari agama Islam yang benar, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seperti itu maksudnya, barakallahu fiikum. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Fayanbaghi lil mu'min an yakuna hammuhu islahan nas. Maka selayaknya bagi seorang mukmin, hendaknya keinginan kuatnya adalah memperbaiki manusia. Wa ikhrajahum minadh-dhulumati ilan nur. Dan keinginan kuatnya adalah mengentaskan, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa alla yakuna hammuhu an ya'khudha amwalahum aw yaqtulahum. La, kata beliau. Bukan keinginan kuatnya adalah mengambil harta mereka, bukan pula memerangi mereka. Bukan, kata beliau. Al-maqsud al-awwal
wal hikmah al-ula wal hadaful awal. Naam. Jadi kata beliau al-maqsudul awal wal hikmah al-ula wal hadaful awal, tujuan pertama dan hikmah yang pertama serta barakallahu fikum poin yang pertama atau tujuan yang pertama kali adalah hidayatun nas, bagaimana caranya memberikan hidayah manusia. Bi ikhrajihim minadh dhulumati ilan nur, dengan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa ta'limihim wa irsyadihim, dan juga mengajari mereka, membimbing mereka, la'allahum yahtadun, semoga mereka mendapatkan hidayah. Hadzal maqsudu min irsalir rusul. Inilah yang diinginkan daripada mengutus para rasul. Wa minal jihad, dan juga yang diinginkan daripada jihad. Tujuan jihad di antaranya adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Fa idza lam yatayassar hadza wa 'anada an-nasu wa kabaru, apabila tidak memudahkan untuk yang seperti ini dan justru manusia menentang serta sombong, hina idin yusra'u qitaluhum, maka pada waktu itu pula disyariatkan untuk memerangi mereka. Wa adamul ibqa' alaihim, dan juga tidak menyisakan untuk mereka, hatta yusta'an bima 'indahum min malin wa dzurriyyatin wa nisa'in li maslahil muslimin, hingga bisa dijadikan apa? Bantuan. Mas barakallahu fikum, maksudnya yang ada pada sisi mereka berupa harta, keturunan, wanita, untuk kepentingan kaum muslimin kalau mereka enggak mau. Barakallahu fikum. Wa hatta yaftahat tariq li ghairihim minal muslimin, dan hingga apa? Diperangi hingga apa? Hingga terbukanya jalan kemenangan untuk selain mereka dari kalangan kaum muslimin. Wa hatta la yabqau uqbatan fi tariqil muslimin, dan agar tidak tersisa dari keturunan mereka pada jalannya kaum mukminin, wala uqbatan fi tariqid da'wati ila Allah azza wa jalla. Ini uqbah ini bisa jadi keturunan atau bisa jadi makna yang lain ya. Maksudnya tidak tersisa gangguan atau musuh di jalannya kaum muslimin, dan tidak pula tersisa di jalan dakwah ila Allah jalla wa ala. Maksudnya mereka diperangi kalau seandainya mereka tidak mau menerima dakwah tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau wasyahid, intinya min hadza, dari hadis ini, qauluhu ud'uhum ilal Islam. Serulah, ajaklah mereka untuk menganut agama Islam. Barakallahu fikum, seperti itu. Dalla dzalika, hal tersebut menunjukkan ala anna al-ulama'a, bahwasana ulama, barakallahu fikum, yad'una ila Allah, mereka mendakwahkan atau berdakwah di jalan Allah. Kama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi babid du'a'i ila syahadati alla ilaha illallah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak, barakallahu fikum, berdakwah di dalam bab ad-du'a, bab yang kita lewati, menyeru, mengajak untuk bersaksi la ilaha illallah, mengajak manusia untuk bersaksi la ilaha illallah. Wa anna syari'ata ja'at bid-da'wati ila Islam, bahwasanya syariat ini juga datang barakallahu fikum untuk apa? Berdakwah, mengajak kepada al-Islam. Wa i'lamun nas, dan juga barakallahu fikum, memberitahukan manusia